Perkenalkan, nama saya Nikadek Gebi Artika, NPM 19321211341. Di sini saya akan melanjutkan chapter kedua dari topik bahasan lanjutan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Sebelum itu, alangkah baiknya jika saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada bahasan Designing and Managing Integrated Marketing Communication atau merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi, di sini saya akan melanjutkan mengenai Developing Effective Communication atau mengembangkan komunikasi yang efektif pada tahapannya yang ketiga, yaitu Design the Communication atau mendesain komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan membutuhkan 3 pemecah masalah, yaitu apa yang harus dikatakan atau what to say, pada message strategy, bagaimana mengatakannya atau how to say it dalam creative strategy, dan siapa yang harus mengatakannya atau who should say it pada message source. Pertama, yaitu message strategy atau strategi pemilihan pesan. Jadi dalam menentukan strategi pemilihan pesan, manajemen mencari suatu daya tarik, tema, atau ide yang tepat menggambarkan positioning dari suatu merek dari produk yang mereka miliki. Pembeli mengharapkan salah satu dari 4 tipe reward dari suatu produk, yaitu pertama, dalam bentuk rasional yang umumnya digunakan tema pesan rasional yang digunakan yang umumnya dalam produk-produk kesehatan, obat, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu dalam bentuk sensory, umum digunakan untuk produk-produk makanan. Yang ketiga, yaitu reward dalam bentuk sosial, contohnya iklan, restoran, atau mall, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu tema ego satisfaction atau pemuasan ego, umumnya adalah tema yang digunakan oleh produk luxury atau mewah. Yang kedua, yaitu ada creative strategy atau strategi kreatif. Strategi kreatif adalah cara pemasar untuk menerjemahkan pesan mereka menjadi suatu komunikasi yang spesifik. Jadi dapat diklasifikasikan strategi kreatif ini menjadi 2, yaitu informational dan transformational appeals. Daya tarik informasional, yaitu daya tarik informasional ini mengelaborasikan atau menekankan pada atribut produk dalam produk atau manfaat produk. Dalam iklan yang seperti solusi dalam permasalahan, contohnya dalam iklan seperti solusi pada suatu permasalahan, bagaimana iklan suatu obat sakit kepala digambarkan memberikan solusi terhadap sakit kepala yang sangat kuat. Contoh lain yaitu produk demonstrational ads atau iklan yang mendemonstrasikan produknya. Contohnya yaitu iklan produk waterproof yang digambarkan dapat bertahan pada cuaca-cuaca ekstrim seperti hujan, salju, maupun panas. Serta ada juga iklan membandingkan antar kedua produk, testimonials dari individu maupun dari celebrity endorsers untuk menyampaikan manfaat atau atribut-atribut dari produk. Jadi informational appeals atau daya tarik informasional ini mengasumsikan bahwa konsumen yang memproses komunikasi secara sepenuhnya atau secara rasional. Jadi secara logik yaitu rasional. Yang kedua yaitu daya tarik transformasional atau transformational appeals. Ini menekankan pada hal-hal yang justru bukan merupakan benefit dari produk tersebut. Produk ini tidak menekankan pada manfaat produk tetapi hal-hal lain di luar itu. Contohnya adalah iklan dapat menggambarkan orang-orang yang seperti apa yang menggunakan suatu produk atau merek, contohnya itu Volkswagen atau VW, itu mengiklankan mobilnya yang digunakan oleh orang-orang yang aktif dan anak-anak muda dengan kampanyenya yang populer yaitu Drivers Wanted. Jadi justru mobil Volkswagen ini diiklankan tidak ditampilkan apa manfaat dari produk mobil ini. Justru mereka menampilkan image dari penggunanya. Komunikator juga sering menggunakan daya tarik emosional yang positif seperti humor, rasa cinta, rasa bangga, dan juga kesenangan.
Hal ini merupakan landasan mengapa banyak iklan-iklan yang menampilkan humor-humor, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan suatu daya tarik emosional sehingga produk tersebut mendapat perhatian. Jadi berbagai alat yang sering digunakan untuk menampilkan emosi positif ini seperti bayi-bayi yang lucu, anjing-anjing yang lucu, yang riang, atau musik-musik yang populer, dan juga daya tarik seksual yang cukup provokatif. Jadi alat-alat ini sering digunakan untuk menarik perhatian di awal dan kemudian meningkatkan keterlibatan konsumen dengan iklan tersebut. Teknik ini dipandang perlu untuk dapat menembus atau mengcrack lingkungan media yang sangat cluttering dan juga begitu banyak iklan-iklan, sehingga dengan menggunakan cara ini, iklan perusahaan dapat diperhatikan oleh konsumen, dan juga cara-cara seperti ini cukup tepat untuk produk-produk yang masuk ke dalam kategori low involvement, yang artinya produk-produk yang dibeli oleh konsumen tanpa melalui tahapan pengambilan keputusan yang kompleks, yang artinya produk-produk yang harganya tidak terlalu mahal dan juga sifat pembeliannya secara spontaneous seperti snacks dan lain-lain. Di sisi lain, untuk produk-produk yang high involvement yang terlibat tinggi, yang cenderung berharga tinggi dan juga sangat penting bagi kehidupan konsumen. Contohnya adalah produk kesehatan, produk pendidikan, dan lainnya yang terkait. Namun, taktik seperti ini yang menggunakan emotional appeals ini terdapat juga kelemahannya, yaitu dapat mengurangi pemahaman konsumen dalam suatu produk yang dimana mereka hanya memperhatikan sisi-sisi emosional dari iklan tersebut. Entah itu pada sisi humornya, sisi kesenangannya, atau sisi cinta yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Sehingga mengurangi pemahaman konsumen terhadap apa yang menjadi manfaat dari produk ini. Apa yang menjadi kelebihan produk ini dibandingkan dengan produk-produk pesaing. Dan positif emosional pada iklan ini juga dapat menjadi suatu hal yang overshadowing produk tersebut. Yang ketiga yaitu ada message source atau sumber pesan. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik, atraktif atau populer dapat memperoleh perhatian yang lebih tinggi dan memperoleh recall yang lebih tinggi. Recall berarti kemampuan konsumen untuk mengingat suatu nama merek. Jadi, ini adalah alasan mengapa pengiklan sering mempergunakan selebriti sebagai bintang iklan mereka atau brand ambassador mereka. Selebriti ini akan sangat efektif apabila mereka merupakan sosok yang kredibel atau mereka yang merupakan sosok yang dapat menggambarkan atribut kunci dari suatu produk. Contohnya, bagaimana salah satu bintang iklan merek plotter rambut di Indonesia yaitu Pantene menggunakan Anggun sebagai brand ambassador karena pesona Anggun dengan rambut panjangnya yang selalu terlihat cantik dan menawan. Penting juga untuk memastikan bahwa selebriti yang dipakai yaitu selebriti yang kredibel atau sesuai dengan tema produk tersebut. Kredibilitas seorang spokesperson suatu merek atau produk yang sangat penting, terdapat 3 aspek yang merefleksikan kredibilitasnya. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua yaitu keterpercayaan. Dan yang ketiga adalah likability, yang dimana berarti sejauh mana spokesperson ini disukai oleh masyarakat secara umum atau konsumen. Yang pertama yaitu expertise atau pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh spokesperson sebagai communicator yang mereka miliki untuk mendukung klaim yang mereka sampaikan berkaitan dengan produk yang mereka iklankan. Untuk itu, jadi alasan produk-produk kesehatan umumnya menggunakan dokter sebagai spokesperson mereka. Produk-produk olahraga menggunakan atlet sebagai spokesperson yang dimana mereka memiliki pengetahuan yang dapat mensupport klaim yang mereka sampaikan pada iklan. Aspek yang kedua yaitu trustworthiness atau keterpercayaan dari spokesperson ini, menggambarkan seberapa objektif dan jujur spokesperson dipandang oleh konsumen. Seringnya teman lebih dipercaya daripada orang asing atau daripada tenaga penjualan yang digunakan oleh perusahaan, dan orang-orang yang tidak dibayar untuk mengendorse produk ini sering dipandang sebagai orang-orang yang lebih dapat dipercaya pandangannya terkait dengan suatu produk. Inilah menjadi motivasi mengapa beberapa produk menggunakan buzzer untuk mengatakan hal-hal positif mengenai produknya yang pada umumnya di situs-situs yang menampilkan review-review konsumen.
Jadi dalam situs-situs review ini, para buzzer dapat menyampaikan bahwa produk ini adalah produk yang terbaik dan menampilkan atau menyampaikan sejumlah kelebihan-kelebihan dari produk karena para buzzer ini dipandang bukan orang yang dibayar karena konsumen tidak mengetahui apakah ini buzzer atau bukan. Mereka hanya mengasumsikan orang yang menulis review ini adalah orang-orang yang pernah menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, yaitu likability. Ini menggambarkan seberapa menarik spokesperson tersebut dan seberapa disukai spokesperson tersebut. Jadi, kualitas-kualitas seperti ketulusan, kejujuran, humor, dan seberapa natural spokesperson tersebut akan meningkatkan likability mereka sehingga disarankan bagi perusahaan untuk menggunakan spokesperson yang memiliki pengetahuan, memiliki reputasi yang terpercaya, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mereka yang merupakan sosok yang disukai oleh masyarakat. Tahapan keempat dari developing effective communications atau mengembangkan komunikasi yang efektif yaitu select the communications channel atau memilih channel komunikasi. Memilih sarana yang efisien untuk membawa pesan menjadi lebih sulit karena saluran komunikasi menjadi lebih terpecah dan berantakan. Terdapat dua pilihan channel komunikasi, yaitu personal atau non-personal. Di masing-masing channel ini, terdapat beberapa pilihan sub-channels. Yang pertama, yaitu personal communications channel atau channel personal. Channel personal ini adalah terdapat dua atau lebih orang yang berkomunikasi face-to-face dengan target audience. Tidak selalu face-to-face, bisa juga melalui telepon atau email. Jadi umumnya ini melibatkan tenaga penjualan atau sales dari perusahaan atau representatif dari perusahaan kepada pembeli perspektif atau calon konsumen. Personal influence atau pengaruh personal ini umumnya digunakan tepat pada saat satu kondisi yang pertama, saat produk ini merupakan produk yang mahal, beresiko, dan dibeli secara tidak terlalu sering atau jarang. Contohnya adalah produk-produk pendidikan, di mana umumnya ini melibatkan komunikasi face-to-face antara calon konsumen dengan tenaga penjualan dari pendidikan atau sekolah tersebut, karena ini merupakan salah satu contoh produk yang mahal dan juga dibeli tidak terlalu sering. Dan yang kedua yaitu kursus-kursus bahasa Inggris. Juga hal yang sama di mana memerlukan komunikasi personal untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendetail. Personal influence ini tepat digunakan pada saat produk ini merupakan produk yang dapat menampilkan status atau stage dari penggunaannya. Umumnya, produk ini juga dikategorikan produk yang mahal, sehingga dalam pengambilan keputusan, pembeliannya dibutuhkan paling tidak ada interaksi antara calon pembeli dengan tenaga penjualan dari perusahaan. Yang kedua, yaitu non-personal communication channels atau channel komunikasi massal. Channel komunikasi massal merupakan channel yang digunakan untuk komunikasi yang digunakan untuk orang yang lebih dari satu orang. Contohnya yaitu iklan, promosi penjualan atau sales promotion, events, experiences, dan public relations. Di mana komunikasi ini bersifat komunikasi massal yang ditujukan kepada banyak orang yang bukan one-to-one communications. Tahapan yang kelima pada developing effective communication atau mengembangkan komunikasi yang efektif yaitu establish the total marketing communication budget atau menentukan budget komunikasi. Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah menentukan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk pemasaran komunikasi.
Pada industri kosmetik, pengeluarannya mungkin 40 hingga 45% dari penjualan, tetapi hanya 5 hingga 10% dari industrial equipment industry. Dalam industri tertentu, ada perusahaan yang low spending atau pengeluarannya yang sedikit dan high spending atau pengeluarannya yang besar atau banyak. Terdapat beberapa metode umum untuk menentukan budget yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu affordable method. Sejumlah perusahaan menentukan budget komunikasi mereka pada angka yang kira-kira mereka mampu membiayai atau affordable. Affordable method ini metode yang mengabaikan peran promosi sebagai suatu investasi dan mengabaikan impact atau dampak promosi ini pada volume penjualan, dan metode ini dapat berdampak pada budget tahunan yang tidak menentu yang membuat perencanaan jangka panjang menjadi sulit. Yang kedua yaitu percentage of sales method atau berdasarkan persentase dari penjualan. Sejumlah perusahaan menetapkan budget dengan menentukan persentase dari penjualan mereka saat ini, yaitu penjualan yang mereka targetkan. Katakanlah mereka memiliki budget atau menetapkan budget komunikasi sebesar 10% dari penjualan saat ini. Maka apabila penjualan saat ini adalah 100 juta, maka budget komunikasi mereka bulan depan atau tahun depan adalah 10 juta. Jadi metode ini mengakibatkan budget komunikasi itu ditentukan dari ketersediaan dana dan bukan dari peluang pasar yang ada. Jadi apabila peluang pasar sedang baik namun mereka tidak memiliki kesediaan dana atau penjualan sedang rendah, maka mereka akan mengeluarkan budget yang kecil. Hal tersebut justru sangat disayangkan mengingat apabila pada periode tersebut terdapat peluang pasar yang cukup baik atau terjadi peningkatan terdalam permintaan konsumen pada produk tersebut. Yang ketiga yaitu competitive parity method. Sejumlah perusahaan menentukan budget mereka dengan cara menyamakan dengan budget yang dikeluarkan oleh kompetitor. Terdapat dua argumen yang melandasi metode ini, yaitu pertama, budget komunikasi dari pesaing itu mempresentasikan kondisi atau situasi dalam suatu industri, dan yang kedua, menjaga kesamaan dengan budget komunikasi pesaing. Ini dapat menghindarkan industri dari perang komunikasi, namun dinilai kedua argumen ini tidaklah valid karena tidak ada alasan atau landasan untuk mempercayai bahwa kompetitor ini mengetahui lebih baik sehingga kita harus mengikuti budget komunikasi yang digunakan oleh pesaing. Jadi reputasi perusahaan, sumber daya perusahaan, peluang dan juga tujuan dari komunikasi ini berbeda antar perusahaan sehingga budget komunikasi yang digunakan oleh pesaing bukanlah suatu panduan yang dapat digunakan begitu saja oleh perusahaan, dan juga tidak ada bukti bahwa menentukan budget komunikasi dengan cara menyamakan dengan budget pesaing dapat mengurangi potensi munculnya perang komunikasi. Yang keempat yaitu objective and task method. Metode, tujuan, dan tugas ini mengharuskan para pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan menetapkan tujuan-tujuan spesifik, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tugas-tugas tersebut, dan memperkirakan biaya pelaksanaannya. Jumlah biaya ini adalah anggaran komunikasi yang diusulkan. Metode ini memiliki keuntungan dari yang membutuhkan manajemen untuk menguraikan sebagai data mengenai hubungan di antara dolar yang dihabiskan, tingkat paparan, tingkat percobaan, dan penggunaan reguler. Bahasan yang selanjutnya yaitu deciding on the marketing communication mix atau menentukan bauran komunikasi pemasaran. Karakteristik of the marketing communication mix atau karakteristik dari bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu ada advertising. Iklan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Hal ini dapat membangun citra jangka panjang untuk produk contohnya Coca-Cola atau memicu penjualan cepat contohnya iklan Macy untuk penjualan akhir pekan. Beberapa bentuk iklan seperti TV bisa jadi membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan bentuk lain seperti surat kabar itu tidak. Kehadiran iklan saja mungkin berpengaruh terhadap penjualan. Para konsumen mungkin percaya bahwa merek yang diiklankan dengan gencar harus menawarkan nilai yang baik. Karena banyak bentuk dan penggunaan iklan, sulit untuk melakukan generalisasi tentang hal itu. Namun beberapa pengamatan bermanfaat yaitu ada pertama, pervasiveness iklan memungkinkan si penjual mengulangi pesan berkali-kali. Itu juga memperkenankan pembeli untuk menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing.
Iklan skala besar mengatakan sesuatu yang positif tentang ukuran, kekuasaan, dan kesuksesan penjual. Yang kedua yaitu ada expressiveness. Iklan menyediakan kesempatan untuk mendramatisasi perusahaan dan merek dan produknya melalui penggunaan seni tulisan, suara, dan warna. Yang ketiga yaitu kontrol. Pengiklan dapat memilih aspek merek dan produk untuk memfokuskan komunikasi. Yang kedua yaitu ada sales promotion atau promosi penjualan. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan seperti kupon, kontes premi, dan sejenisnya untuk menarik respons pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka pendek seperti menyoroti tawaran produk dan meningkatkan penjualan produk. Alat-alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat khusus. Pertama, kesanggupan untuk memperoleh perhatian mereka, menarik perhatian dan dapat membuat konsumen tertarik pada produk itu. Kedua, motivasi. Mereka memasukkan beberapa konsesi, bujukan atau sumbangan yang memberikan nilai bagi konsumen. Yang ketiga, undangan. Itu mencakup undangan yang berbeda untuk terlibat dalam transaksi itu sekarang. Yang ketiga yaitu ada public relations and publicity. Para pemasar cenderung menyepelekan hubungan masyarakat. Namun program yang sudah dipikirkan dengan cermat dan dikoordinasi dengan unsur-unsur komunikasi lain dapat sangat efektif. Khususnya jika sebuah perusahaan perlu mempertanyakan konsep salah konsumen. Daya tarik hubungan publik dan publisitas didasarkan atas 3 sifat khas. Pertama, kisah-kisah dan fitur-fitur berita yang tinggi lebih autentik dan lebih dapat dipercaya bagi pembaca daripada iklan. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai pembeli yang sulit ditemukan. Hubungan publik dapat mencapai prospek yang lebih suka menghindari media massa dan mempromosikan target. Yang ketiga yaitu dramatisasi. Hubungan publik dapat menceritakan kisah di balik sebuah perusahaan, merek, atau produk. Yang keempat yaitu ada events dan experiences. Ada banyak keuntungan dari peristiwa dan pengalaman selama itu memiliki karakteristik berikut. Pertama yaitu relevansi. Peristiwa atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dilihat sebagai sangat relevan karena konsumen seringkali berinvestasi secara pribadi dalam hasilnya. Yang kedua yaitu mengingat kualitas langsung, real time, peristiwa dan pengalaman mereka lebih aktif menarik bagi konsumen. Yang ketiga, peristiwa biasanya penjualan ringan yang tidak langsung. Yang kelima yaitu ada direct and interactive marketing. Pesan-pesan pemasaran langsung dan interaktif beragam bentuknya lewat telepon, internet, atau secara langsung. Mereka memiliki 3 karakteristik. Pertama, sesuaikan pesan-pesan dapat disiapkan untuk menarik bagi individu yang telah dibahas. Kedua, yaitu dat pesan dapat disiapkan sangat cepat. Ketiga, interaksi, pesan dapat diubah bergantung pada tanggapan orang tersebut. Yang keenam, yaitu word of mouth marketing, berita dari mulut ke mulut. Juga membutuhkan banyak bentuk baik secara online maupun offline. 3 ciri yang patut diperhatikan adalah pertama pengaruh, karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan respect. Ucapan dari mulut ke mulut dapat sangat berpengaruh. Yang kedua, pembicaraan pribadi dapat menjadi dialog yang sangat intim yang mencerminkan fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu waktu. Kata dari mulut terjadi ketika orang menginginkannya dan paling tertarik, dan itu seringkali mengikuti peristiwa atau pengalaman yang penting atau bermakna. Yang ketujuh yaitu ada personal selling. Penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif pada tahap akhir proses pembelian, khususnya dalam meningkatkan pilihan pembeli, keyakinan, dan tindakan. Penjualan pribadi memiliki 3 sifat yang patut diperhatikan, yaitu pertama, interaksi pribadi. Penjualan pribadi menciptakan episode langsung dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Masing-masing mampu mengamati reaksi orang lain. Kedua, yaitu budidaya. Penjualan pribadi juga memungkinkan segala macam hubungan timbul, mulai dari menjual hubungan secara terang-terangan hingga menjalin persahabatan pribadi yang dalam. Yang ketiga yaitu tanggapan. Si pembeli sering diberi pilihan pribadi dan diimbau untuk secara langsung menanggapi. Selanjutnya yaitu factors in setting the marketing communications mix.
Terdapat sejumlah faktor yang dipergunakan untuk menentukan bauran komunikasi pemasaran yang akan digunakan. Yang pertama yaitu type of product market atau tipe dari pasar produk. Untuk tipe-tipe produk di mana pasarnya adalah konsumen retail perusahaan, umumnya lebih mempergunakan bauran komunikasi yaitu sales, promotions, dan juga iklan. Di sisi lain, untuk business marketers atau konsumen yang bersifat bisnis atau B2B, business to business, mereka cenderung mempergunakan personal selling atau tenaga penjualan. Secara umum, personal selling ini dipergunakan lebih banyak untuk produk-produk yang kompleks, mahal, dan juga berisiko. Yang kedua, yaitu buyer readiness stage atau keputusan pembelian. Bauran komunikasi ini bervariasi dalam hal efektivitasnya pada tahapan yang berbeda dari keputusan pembelian. Pada tahapan membangun awareness product, bauran komunikasi yang tepat digunakan adalah iklan dan juga publisitas atau public relations. Untuk meningkatkan pemahaman konsumen yang paling berpengaruh adalah iklan dan juga personal selling. Kemudian, untuk meyakinkan konsumen lebih lanjut, umumnya dipengaruhi dengan lebih kuat oleh personal selling, dan untuk mendorong konsumen melakukan pembelian, pada tahap ini dipengaruhi secara kuat oleh personal selling dan juga promosi penjualan sebagai insentif bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, yaitu product life cycle stage atau siklus hidup produk. Pada tahap pengenalan produk pada pasar, bauran komunikasi pemasaran yang tepat dilakukan adalah iklan, events, dan experience, serta publisitas. Mereka memiliki tingkat keefektifan yang cukup tinggi pada tahapan pengenalan ini. Bauran komunikasi pemasaran berikutnya yang dapat digunakan adalah personal selling untuk meningkatkan coverage distribusi, sales promotion, dan direct marketing untuk mendorong konsumen mencoba produk. Kemudian, pada tahap pertumbuhan, yang berarti pertumbuhan memiliki permintaan dan pertumbuhan penjualan, peminat memiliki momentumnya sendiri. Jadi, mix yang tepat di sini adalah dengan memperkuat word of mouth dan juga interaksi marketing. Pada tahap maturity atau kedewasaan yang dimana produk ini sudah dimiliki oleh banyak konsumen dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa akan terjadi pertumbuhan signifikan. Di sini, mix yang tepat digunakan adalah iklan, events, experience, dan personal selling. Pada tahapan decline, yang dimana penjualan produk sudah semakin menurun, mix komunikasi yang tepat adalah menggunakan sales promotion untuk mendorong konsumen untuk tetap membeli produk tersebut untuk menghabiskan sisa produk yang ada. Bahasan selanjutnya yaitu measuring communication results atau mengukur hasil dari komunikasi. Seringnya direktur komunikasi hanya menyediakan input dan juga biaya dari komunikasi tanpa mengukur output dengan baik. Jadi, yang disediakan hanya jumlah iklan yang ditayangkan dan juga berapa harga yang dikeluarkan untuk membayar penayangan iklan di berbagai media. Hendaknya, setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, direktur komunikasi perlu mengukur dampak dari komunikasi tersebut. Target audience ditanyakan mengenai apakah mereka dapat mengenali atau dapat mengingat pesan yang disampaikan dalam komunikasi pemasaran perusahaan, berapa kali mereka melihat iklan tersebut, atau poin-poin apa saja yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka setelah menyimak pesan dari iklan tersebut, dan bagaimana sikap mereka sebelum dan setelah menyimak komunikasi dari perusahaan. Komunikator juga perlu mengukur respon dari audiens, yaitu berapa banyak orang yang membeli produk tersebut setelah dilakukan suatu komunikasi, apakah terjadi peningkatan penjual, berapa orang yang menyukainya, dan berapa orang yang membicarakan mengenai produk tersebut misalnya. Bahasan selanjutnya yaitu managing the integrated marketing communications process atau mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi atau EMC. Berbagai macam alat komunikasi, pesan, dan penonton menjadikan perusahaan harus bergerak menuju komunikasi pemasaran yang terpadu. Perusahaan harus mengadopsi pandangan 360 derajat
dari konsumen untuk sepenuhnya memahami semua perbedaan cara komunikasi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari mereka. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan komunikasi pemasaran terpadu atau EMC sebagai proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek yang diterima oleh pelanggan atau prospek untuk produk, pelayanan, atau organisasi adalah relevan bagi orang itu dan konsisten seiring waktu. Proses perencanaan ini mengevaluasi peran strategis dan berbagai disiplin komunikasi, misalnya iklan umum, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan hubungan politik, dan dengan terampil menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi pesan yang mulus. Coordinating media atau koordinasi media. Koordinasi media dapat terjadi antar dan dalam tipe media, namun pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi melalui kampanye multiple car, multiple stage untuk mencapai dampak dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Promosi dapat lebih efektif jika digabungkan dengan iklan misalnya. Kesadaran dan sikap yang diciptakan oleh kampanye iklan dapat meningkatkan keberhasilan penjualan langsung yang lebih menarik. Iklan dapat menyampaikan penempatan sebuah merek dan mendapat manfaat dari iklan di internet atau pemasaran mesin pencari yang menyerukan tindakan yang lebih kuat. Banyak perusahaan mengkoordinasi aktivitas komunikasi online dan offline. Alamat website dalam iklan, khususnya iklan cetak, dan paket memungkinkan orang untuk lebih sepenuhnya menjelajahi produk perusahaan, menemukan lokasi toko, dan mendapatkan lebih banyak informasi produk atau layanan. Sekalipun konsumen tidak memesan secara online, para pemasar dapat menggunakan situs website dengan cara yang membuat mereka berbelanja ke toko-toko. Implementing EMC. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak agensi iklan besar yang secara substansial telah meningkatkan penawaran mereka menjadi penawaran yang lebih terintegrasi. Untuk memfasilitasi one-stop shopping, agensi-agensi iklan ini telah mengakuisisi berbagai agensi seperti agensi promosi, perusahaan public relations, perusahaan konsultasi desain, website developer, dan juga perusahaan yang menyediakan jasa direct mail. Agensi iklan ini mendefinisi ulang perusahaan mereka sebagai perusahaan komunikasi yang membantu klien-klien, yaitu berupa perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka secara keseluruhan dengan menawarkan saran-saran strategik dan juga saran-saran praktis mengenai berbagai bentuk komunikasi. Sudah banyak juga perusahaan multinasional atau internasional yang juga memilih untuk melakukan komunikasi pemasaran melalui agensi full service ini. Hasilnya, dengan mempercayakan komunikasi pemasaran kepada perusahaan yang berspesialisasi di komunikasi pemasaran, hasilnya adalah komunikasi pemasaran lebih terintegrasi dan lebih efektif pada total biaya yang lebih rendah dibandingkan jika perusahaan melakukan komunikasi pemasarannya sendiri. Jadi, komunikasi pemasaran terintegrasi ini dapat memberikan atau menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat, yang artinya dari iklan, promosi penjualan,
public relations dari sebuah jenis komunikasi pemasaran yang mereka lakukan. Pesannya konsisten dan tidak berbeda-beda, dan ini membantu untuk meningkatkan ekuitas merek dan juga berdampak pada penjualan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai chapter kedua pada bahasan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.